Satu CV-ku ini bisa lolos ke berbagai posisi seperti business service assistant, product development, design, tutor, dan lain sebagainya. Hello gorgeous people, welcome to my video. This is your partner Alia and I hope everyone is still at peace. Pada video kali ini aku akan membedah isi CV-ku yang ngebuatku lolos di program magang MSIB 6, 7 posisi 5 mitra. Kenapa 7 posisi 5 mitra? Karena jadi di satu lembaga itu aku ada yang keterima 2 posisi. Makanya 7 posisi 5 mitra. Sebelum masuk ke inti video, aku mau kasih tahu beberapa hal terkait CV-ku ini. Yang pertama, CV-ku itu bentuknya ATS friendly. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian membuat deskripsi di CV itu disarankan untuk menggunakan kata kerja di awal. Misalnya kayak membuat, merencanakan, mengatur, dan sebagainya. Terus kalian harus mengurutkan pengalaman kalian itu berdasarkan tahun terbaru. Jadi tahun yang terbaru itu adanya di atas. Jadi semakin ke bawah itu adalah tahun-tahun yang sebelumnya. Terus yang keempat, jangan mengulang keterangan yang udah ada. Misalkan kalau aku pribadi nanti tuh akan aku tunjukin bahwa aku bekerja di 2 lembaga berbeda tapi posisiku itu sama. Jadi aku gabungkan deskripsinya itu jadi 2 lembaganya aku jadiin satu. Terus juga di CV kemarin saat daftar itu aku coba masukin semua pengalaman organisasi atau kerjaku karena di sini itu konteksnya magang MSIB itu kita daftar ke 22 mitra atau ke 22 perusahaan di posisi yang berbeda dan bidang yang berbeda. Jadi barangkali salah satu pengalamanku itu ada yang relevan dengan posisi yang kulamar. Terus juga harus tetap difilter meskipun nanti kita masukin semuanya. Jadi benar-benar pilih yang menonjol atau bisa jadi poin plus di CV-mu. Jadi nggak terlalu panjang CV-nya. Kalau misalkan masih bingung, ayo kita lihat isi CV-ku. Nah, untuk yang bagian pertama ini aku sebut dengan heading atau kepala dari CV-nya. Nah, kalau untuk bagian heading ini, itu yang pertama nama itu harus lengkap. Waktu itu ada temenku yang namanya itu Muhammad. Memang kan biasanya itu disingkat ya, tapi nggak ada ruginya kalau misalkan kita ngebuat nama kita itu lengkap tulisannya. Kedua, untuk nomor HP itu saranku itu yang terhubung dengan WhatsApp. Jadi waktu kemarin itu ada salah satu mitra yang menghubungiku ketika aku lolos itu lewat WhatsApp, nggak lewat email gitu. Jadi amat sangat dianjurkan kalian itu nomornya yang dicantum di sini itu terhubung dengan WhatsApp kalian. Terus untuk LinkedIn atau email itu boleh aja kalian tulis username kalian di bagian ini. Tapi kalau aku sendiri, aku cantumin dalam bentuk link. Jadi ketika nanti si HR atau perekrutnya itu melihat CV-ku dan nunjuk di bagian LinkedIn atau email ini tuh bisa langsung diklik. Jadi langsung terhubung ke email atau LinkedIn-ku. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah bagian education. Kalau misalkan kalian ngebuat CV-nya itu kayak aku, yang bagian pertama itu adalah education atau apapun misalkan itu atau pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah hook-nya CV kalian atau bagian yang terpenting dari CV kalian. Kenapa? Karena HR atau perekrut itu hanya punya waktu sekitar 3-5 detik untuk memutuskan apakah mereka akan lanjut membaca CV kita atau enggak. Jadi bagian pertama adalah bagian yang paling penting. Jadi amat disarankan untuk kalian benar-benar memperhatikan di bagian awalnya ini. Untuk bahasa itu sebenarnya terserah kalian mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cuman kalau misalkan kalian memang bisa bahasa Inggris, itu lebih baik pakai bahasa Inggris. Tapi harus siap juga kalau misalkan nanti di wawancaranya tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Nah, terus kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, ini aku tuh dapat rumor kalau pakai bahasa Inggris itu lebih gampang dapat atau lolosnya gitu kan. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia akan lolos atau enggak, tetap bisa teman-teman. Jadi ini cuman pilihan aja mau pakai bahasa Inggris atau enggak. Untuk bagian education, di sini aku masukin yang pertama universitasku. Terus aku cantumin di sini undergraduate atau sarjana atau terapan gitu kan. Terus masukin juga IP kamu. Nah, untuk bagian IPK ini banyak banget yang sering salah ya teman-teman. Banyak di antara kita, misalkan aku saat ini adalah semester 6. Jadi aku masukinnya itu adalah akumulatif dari semester 1 sampai semester 6, bukan IP yang semester
5 gitu. Jadi sebenarnya kalau IP itu yang tiap semester, kalau IPK adalah akumulatif dari semua semester. Jadi masukin yang akumulatif itu. Nah, terus aku masukin di sini tahun masukku kuliah. Terus juga kalau misalkan kamu itu nerima beasiswa, bisa kamu masukin, dan di sini aku juga masukin beasiswaku. Aku menerima beasiswa dari lembaga apa gitu. Terus juga aku di sini masukin kalau misalnya aku itu pernah ikut penelitian dosen. Jadi di sini aku masukin research assistant lecturer gitu. Nah, kita lanjut ke bagian yang work experience atau pengalaman kerja. Sebelum masuk ke bagian ini, aku mau kasih tahu kalau misalkan struktur yang ku pakai itu misalkan nama perusahaan atau nama lembaga tempatku bekerja, terus di bawahnya adalah posisi yang kutempati. Nah, terus mungkin kalian ada yang tanya-tanya, kenapa setelah bagian education itu dicantuminnya bagian pengalaman kerja gitu? Karena kalau menurutku, aku di sini itu mau magang, yaitu CV-ku itu untuk magang. Jadi aku masukin yang kedua setelah background pendidikanku adalah pengalaman kerjaku gitu, biar relevan aja sama apa yang mau ku daftar. Untuk bagian pengalaman kerja ini, dan aku mau ngingetin juga kalau misalkan dalam membuat CV itu disaranin itu kalian itu pakai angka. Maksudnya adalah misalkan aku di sini itu sebagai asisten manager event dan wedding organizer, aku ngebuat buku panduan untuk 700 lebih undangan, atau misalkan aku bertanggung jawab untuk menghubungi 10 vendor gitu. Jadi ada kayak angkanya gitu untuk lebih realistis dan juga lebih kalau menurutku lebih menarik juga dibaca gitu kan, nggak cuman kayak bacaan, nggak cuman kayak flat word aja gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian itu bingung sama job desk kalian, misalkan aku kemarin tuh sempat bingung pas nulis bagian assistant manager event dan wedding organizer, dan aku pun cari di internet gitu kan kalau posisi ini itu kerjanya bagaimana gitu, dan aku nemuin kalau misalkan assistant manager itu bertanggung jawab untuk menghubungi manajer. Tapi kalau di tempat kerjaku atau di tempat yang ku freelance ini, aku nggak yang bener-bener menghubungi manajerku. Iya, tapi maksudnya tidak secara spesifik itu adalah job deskku. Jadi aku improve dengan kalau aku itu bertanggung jawab atau responsible for contacting 10 plus vendors, atau aku bertanggung jawab untuk menghubungi para vendor gitu. Jadi tinggal kalian improve aja. Yang pertama, kalian bisa cari di internet dulu job desknya itu apa, dan kalian bisa improve sendiri sama realita job desk kalian atau apa yang kalian lakukan. Nah, terus untuk bagian pengalaman kerjaku yang kedua, di sini seperti yang aku sebutin di awal, kalau misalnya kalian kerja di dua lembaga tapi posisinya sama seperti punyaku, aku sebagai sektor privat di dua lembaga yang berbeda, tapi karena tentunya pekerjaanku itu sama, jadi dua lembaga ini aku gabungin jadi satu untuk tidak membuat CV-ku itu bertele-tele atau mengulang penjelasan yang sama. Untuk yang bagian selanjutnya, urutanku setelah pengalaman kerja adalah pengalaman volunteerku. Kenapa aku masukin pengalaman volunteer setelah pengalaman kerjaku? Karena menurutku volunteer itu penting banget untuk menarik HR atau perekrut saat kamu daftar misalnya beasiswa ataupun daftar magang seperti ini. Kenapa? Karena dengan volunteer itu kamu menunjukkan bahwa kamu itu rela menyisihkan waktumu untuk membantu sekitar. Untuk strukturnya sendiri sama seperti sebelumnya. Yang pertama, lembaga tempat kita volunteer. Terus yang kedua adalah sisi kita di lembaga tersebut. Di sini juga sama, aku masukin angka-angka kayak misalnya aku membuat 48 materi pembelajaran di mana gitu kan, selama berapa lama gitu kan. Terus aku juga membuat 7 konten terkait apa gitu kan di mana gitu. Next, kita ke bagian pengalaman organisasi. Untuk pengalaman organisasi ini pasti banyak banget diantara kalian yang punya banyak organisasi. Menurutku kalian harus bisa benar-benar pilih mana organisasi yang relevan dan juga menonjol. Dan kalau bisa itu organisasinya yang 3 tahun terakhir aja.
Nah, kalau aku sendiri, waktu itu kebetulan aku lagi ada project di beasiswaku yang berkolaborasi sama dua perusahaan besar di suatu desa. Jadi menurutku hal itu sangat tepat untuk bisa menarik perekrut atau HR. Nah, di bagian deskripsinya, aku mencantumkan apa yang aku lakukan dan dengan siapa saja aku melakukan project tersebut. Jadi di sini aku sebagai divisi acara, maka aku membuat rangkaian acara tentang project membuat lilin aromaterapi untuk mengatasi polusi air di Desa Sinar Resmi. Kurang lebih begitu punya aku. Nah, untuk bagian pengalaman organisasi ini, kalau kalian juga sadar bahwa pengalaman organisasi itu ada yang sifatnya lama atau misalkan setahun gitu ya jangkanya, ada juga yang cuman puncak acaranya itu di 1 sampai 3 hari aja. Nah, kalau aku pribadi, aku masukin yang tadi hanya di 1 sampai 3 hari aja, sama yang tahunan itu di satu bagian, yaitu pengalaman organisasi. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman yang lain ada yang pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, kalau dalam CV-ku ini aku masukin jadi satu karena menurutku yang kepanitiaan itu kan juga sama-sama kita sedang berorganisasi, jadi aku masukin ke pengalaman organisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah achievement atau prestasi kalian. Di sini aku sendiri nggak punya banyak untuk prestasi atau achievementnya karena memang aku selama kuliah ini tipe yang mengutamakan skill secara langsung atau praktik dan lebih memperbanyak pengalaman kerjaku. Jadi ya nggak terlalu sering ikut kegiatan lomba. Nah, ini juga sama, kalau kalian punya banyak prestasi, it's okay buat dimasukin semua, tapi kalau bisa itu yang 3 tahun terakhir. Terus juga sebenarnya aku punya kayak yang misalnya tuh juara 5 atau finalis dan sebagainya, tapi aku prefer untuk masukin yang juara 1, 2, dan 3. Kecuali satu bagian di yang terakhir ini, yaitu aku waktu itu ada macam pengajuan proposal yang mana proposalnya itu bisa didanai oleh fakultasku, jadi penelitian yang danai, makanya aku masukin aja ke bagian achievementku. Sekian pembahasan videoku kali ini. Kalau misalkan kalian punya suatu hal yang berbeda, terutama terkait CV yang aku bahas kali ini, boleh banget kalian sharing atau tulis di kolom komentar biar aku juga ada pengetahuan baru dari kalian. Kalau misalkan kalian juga punya pertanyaan lebih, boleh banget tulis di kolom komentar. Aku akan coba jawab secepat mungkin. Thank you for watching my video. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum.